Baca sejarah. Pangeran Diponegoro, Satria Piningit yang diramalkan. Pada waktu subuh 11 November 1785, lahir seorang putra sulung dari pasangan Bendoro Raden Mas Surojo, kelak menjadi calon Sultan Hamengkubuwono III, dan Raden Ayu Mangkorowati. Bayi tersebut kemudian dikenal sebagai Pangeran Diponegoro, seorang tokoh legendaris yang kisahnya penuh dengan nuansa mistis sekaligus heroik. Ia terkenal karena kegigihannya dalam memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda. Bagaimana perjalanan hidup pahlawan nasional dari Yogyakarta ini? Berikut adalah 5 fakta menarik tentang Pangeran Diponegoro yang jarang diketahui. 1. Diramalkan Hamengkubuwono ke-1 akan membawa petaka bagi Belanda. Kelahiran Pangeran Diponegoro disambut dengan sukacita oleh kakek buyutnya, Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi, nama lain dari Sultan Hamengkubuwono I, langsung menggendong bayi itu dan memberinya nama Mustohar di hadapan istrinya, Ratu Ageng Tegalrejo. Hamengkubuwono I kemudian berkata, kelak bayi ini akan membawa kerusakan bagi Belanda yang jauh lebih besar daripada yang aku lakukan dalam pertempuran Giyanti. Ramalan ini terbukti ketika Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa 1825 sampai 1830 yang menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap kolonialisme Belanda di Nusantara. 2. Menolak menjadi putra mahkota atas saran Sunan Kalijogo. Sejak usia 7 tahun, Pangeran Diponegoro diasuh oleh nenek buyutnya, Kanjeng Ratu Ageng Tegalrejo, hingga menginjak usia 18 tahun. Kanjeng Ratu Ageng dikenal sebagai sosok tangguh. Ia piawai menunggang kuda dan mampu mengangkat tombak untuk membantu suaminya berperang melawan VOC. Kemampuan itu kelak menurun kepada cucunya, Diponegoro. Desa Tegalrejo dikenal sebagai wilayah dengan tradisi keagamaan yang kuat. Sejak kecil, Diponegoro dididik untuk membaur dengan rakyat. Ia juga mondok di berbagai pesantren di Tegalrejo, mendalami ilmu agama termasuk tasawuf. Ketika Kanjeng Ratu Ageng wafat pada usia 70 tahun, masyarakat Tegalrejo tidak kesulitan menerima Diponegoro sebagai pemimpin desa. Perannya sebagai pemimpin desa sekaligus menjadikannya penghubung antara Tegalrejo dan Keraton Yogyakarta. Setelah dewasa, Diponegoro mulai menjalankan tugas sebagai Pangeran Kesultanan Yogyakarta. Berkat kecakapannya, ia dipercaya menjadi penasehat pribadi ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III. Bahkan sang ayah beberapa kali menawarkan tahta kepadanya. Namun Diponegoro selalu menolak dengan alasan bahwa ibunya bukan permaisuri, melainkan seorang selir. Padahal dalam naskah Babat Diponegoro disebutkan bahwa pada usia 20 tahun Diponegoro menerima petunjuk spiritual saat
menyapa di sebuah gua. Ia mengaku didatangi Sunan Kalijogo yang berpesan agar ia menjauh dari gelar putra mahkota. Petunjuk tersebut tidak datang sekali, melainkan berulang kali. Bahkan 1 tahun setelah Perang Jawa meletus, Sunan Kalijogo kembali menemuinya bersama 8 raja dan melantik Diponegoro sebagai wali sekaligus raja. Diponegoro juga mengaku pernah didatangi oleh Nyi Roro Kidul yang menawarkan bantuan untuk mengalahkan Belanda. Selain itu, ia menyatakan pernah menerima petunjuk dari sosok Ratu Adil atau Satrio Penit, tokoh mitologis yang diyakini masyarakat Jawa sebagai penyelamat. 3 tahun sebelum meletusnya Perang Jawa, Gunung Merapi mengalami letusan dahsyat yang menyebabkan gagal panen. Wabah kolera juga melanda, menambah penderitaan rakyat. Kondisi ini menumbuhkan harapan masyarakat akan kedatangan Ratu Adil. Situasi itulah yang memperkuat keyakinan Diponegoro bahwa tugasnya bukan menjadi putra mahkota, melainkan menjadi penyelamat tanah Jawa. 3. Penyebab Perang Jawa bukan sekedar soal makam atau tahta. Perang Jawa yang berlangsung pada 1825 sampai 1830 merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Nusantara. Selama ini muncul anggapan bahwa perang ini dipicu oleh kemarahan Pangeran Diponegoro karena makam leluhurnya akan dilalui proyek pembangunan jalan oleh pemerintah kolonial, atau karena kekecewaannya yang tidak diangkat sebagai putra mahkota. Namun, sejarawan Peter Carey mengemukakan pandangan berbeda. Menurutnya, akar Perang Jawa dipicu oleh akumulasi kekecewaan Diponegoro terhadap kebijakan Belanda yang dinilai tidak menghargai budaya Jawa, serta sistem perpajakan yang membebani rakyat. 3 tahun sebelum perang meletus, letusan Gunung Merapi menyebabkan gagal panen dan menyebarkan penyakit kolera. Kondisi ini memperparah penderitaan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kerinduan akan hadirnya sosok Ratu Adil, tokoh penyelamat dalam kepercayaan Jawa. Dalam Babat Diponegoro disebutkan bahwa ketika Gubernur Jenderal Herman William Daendels berkuasa, sejumlah kebijakan kolonial memicu ketegangan. Banyak kiai dilarang mengunjungi keraton, beberapa bupati dipecat, dan hubungan antara kadipaten khususnya di wilayah pesisir dengan keraton diputus. Kebijakan serupa dilanjutkan pada masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Ia menaikkan pajak dan membubarkan pengadilan agama Islam di keraton yang dianggapnya tidak relevan. Situasi semakin memburuk pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Godred van der Capellen. Ia melegalkan praktek seks bebas dan konsumsi minuman keras di lingkungan keraton. Ia juga kerap menculik anak-anak perempuan dari kalangan rakyat jelata untuk dijadikan perempuan penghibur. Tindakan ini memicu kemarahan Pangeran Diponegoro dan banyak tokoh agama. Peter Carey mencatat bahwa sekitar 300 ulama turut bergabung dalam barisan perlawanan Diponegoro. Mereka mendapat dukungan luas dari kalangan priai, santri, abangan, dan tokoh masyarakat lainnya. Perang Jawa sejatinya direncanakan meletus pada September 1825. Namun konflik pecah lebih awal pada 23 Mei 1825 ketika pasukan Diponegoro mencabut patok-patok jalan yang dipasang sepihak oleh Belanda.
dan menggantinya dengan tombak sebagai simbol perlawanan. 4. Perang yang menyebabkan kerugian besar bagi Belanda. Sontak tindakan tersebut membuat pihak kolonial murka dan pecahlah perang besar. Skala pertempuran yang luas memaksa Belanda membangun sekitar 280 benteng membentang dari Kertosono, Jawa Timur hingga Cilacap, Jawa Tengah, guna memutus jalur logistik dan strategi gerilya pasukan Diponegoro. Di tengah medan perang, Pangeran Diponegoro bahkan sempat terserang malaria. Meski begitu, ia tetap memimpin perlawanan tanpa kenal lelah, memperlihatkan tekad dan komitmennya dalam melawan penjajahan. Perang Diponegoro memiliki dampak yang sangat besar. Diperkirakan Belanda kehilangan 15.000 tentaranya. Jumlah ini bahkan lebih besar dibanding korban serdadu Belanda saat bertempur melawan Napoleon Bonaparte. Sementara korban dari pasukan Pangeran Diponegoro sendiri diperkirakan mencapai 200.000 orang tewas dan 3 juta rakyat pribumi orang terdampak akibat perang ini. Dari sisi ekonomi, Belanda mengalami kerugian sebesar 20 juta gulden, padahal pendapatan Belanda dari seluruh daerah jajahannya hanya 2 juta gulden per tahun. Dengan kata lain, kerugian akibat perang ini setara dengan pendapatan Belanda selama 10 tahun. Namun, sayang 17 tahun setelah berakhirnya Perang Jawa, Johannes van der Bos memperkenalkan sistem tanam paksa. Kebijakan ini memungkinkan Belanda menutup kerugian akibat perang melawan Pangeran Diponegoro, bahkan meraih keuntungan hingga berkali-kali lipat. 5. Dikhianati dan ditangkap saat perundingan. Pada tahun 1830, tepat di Hari Raya Idul Fitri, Pangeran Diponegoro diundang oleh Jenderal de Cock di Magelang sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Namun, pertemuan tersebut ternyata hanya jebakan. Belanda memaksa Pangeran Diponegoro menandatangani perjanjian damai. Sebenarnya, di meja perundingan Pangeran Diponegoro bisa saja membunuh de Cock. Namun, sebagai seorang kesatria, ia pantang membunuh musuh yang tidak bersenjata. Selain itu, ia juga melihat bahwa rakyat sudah sangat menderita akibat perang yang berkepanjangan. Akhirnya, Pangeran Diponegoro membiarkan dirinya ditangkap dan diasingkan ke Manado. Selama dalam pengasingan, ia masih sempat menulis babat versinya sendiri. Bahkan istri dan anaknya juga ikut menulis catatan sejarah perjuangannya. Setelah dari Manado, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Makassar, hingga akhirnya wafat di sana pada 1855. Konon, banyaknya pengikut Pangeran Diponegoro yang tidak mengetahui bahwa pemimpin mereka diasingkan ke Manado. Mereka percaya bahwa sang pangeran yang mereka percayai sebagai satrio peningit tengah menunaikan ibadah haji, dan mereka tetap setia menanti instruksi lanjutan darinya. Sebagai bentuk kesetiaan, mereka menanam pohon kenitu di halaman rumah masing-masing. Pohon ini menjadi simbol Laskar Diponegoro dan penanda kesiapan untuk kembali perang. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Perjuangannya melawan Belanda tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membawa dampak besar terhadap mengikisnya peran kolonialisme di Nusantara. Meskipun akhirnya ditangkap dan meninggal di pengasingan, warisan perjuangannya tetap dikenang hingga kini. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Fakta mana yang paling mengejutkan, sahabat Kasar? Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.